Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan tema bersih itu sehat dan subtema ayo belajar tayamum. Tapi sebelumnya adik-adik dipersilakan untuk mensubscribe channel YouTube Bapak dan juga ayah bunda kalian. Kemudian adik-adik setelah itu silakan untuk mempersiapkan diri untuk belajar di materi yang ketiga dengan Bapak. Dan setelah itu adik-adik untuk bersiap berdoa bersama agar pembelajaran hari ini diberikan pembelajaran yang berkah dan bermanfaat, khususnya bagi Bapak dan umumnya bagi kalian. Dan dipersilakan untuk berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Artinya kami ridha Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pengertian yang baik. Amin. Alhamdulillah adik-adik, kita sudah berdoa. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini menjadi pembelajaran yang berkah dan bermanfaat ya. Dan kita mulai saja dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan adik-adik, tujuan pembelajaran hari ini setelah melalui tayangan video, nanti adik-adik harus mampu menjelaskan tentang tata cara tayamum. Dan yang kedua, melalui tayangan video juga adik-adik harus mampu mempraktekkan tata cara tayamum dengan ketentuan atau sesuai dengan ketentuan syariat Islam dengan baik dan benar. Itu tujuan yang diharapkan, yang ingin dicapai pada pembelajaran kali ini. Baik adik-adik, kita lanjutkan dengan pembelajaran. Yang pertama yang perlu dipahami tentang tayamum adalah pengertiannya. Jadi secara bahasa, pengertian tayamum berarti al-qasdu ya. Al-qasdu artinya menyengaja menuju sesuatu atau memaksudkan sesuatu ya. Sedangkan menurut istilah fikih, tayamum adalah mengusap wajah dan kedua tangan dengan debu yang bersih dan dengan cara tertentu ya. Itu tayamum. Jadi sekali lagi adik-adik, tayamum secara bahasa artinya menyengaja menuju sesuatu. Sedangkan menurut istilah fikih adalah mengusap wajah dan kedua tangan dengan debu yang bersih dengan cara tertentu menurut syariat Islam. Berikutnya adik-adik, tayamum juga merupakan salah satu di antara sekian banyak keringanan ya. Jadi keringanan itu dalam Islam disebut rukhsah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya ya, dengan tujuan untuk memudahkan melaksanakan ajaran Islam ya, dalam segala kondisi dan situasi. Jadi kalau seandainya tayamum masih memberatkan yang melaksanakannya, itu bukan rukhsah ya. Jadi tayamum itu adalah meringankan keringanan dari Allah untuk melaksanakan ibadah ketika kita akan misalkan sholat ngaji ya.
Berikutnya adik-adik, tujuan yang utama dalam melaksanakan tayamum adalah untuk menghilangkan hadas kecil atau hadas besar ketika kita akan melaksanakan ibadah, ya. Kapan? Nah, kita boleh bertayamum apabila yang pertama kita tidak menemukan air, ya, sulit air, kekeringan. Kemudian yang kedua, kita boleh bertayamum apabila dalam keadaan sakit atau terluka yang tidak boleh kena air. Dan yang ketiga, kita boleh bertayamum apabila dalam keadaan sangat dingin dan akan timbul bahaya jika kedinginan tersebut menimbulkan bahaya terhadap diri kita. Itu boleh bertayamum. Yang keempat, jika ada air di suatu tempat tetapi ia khawatir terhadap keselamatan dirinya, kehormatan dan hartanya, atau ia khawatir akan tertinggal dari rombongan maupun kendaraan yang lainnya, itu diperbolehkan, ya. Kemudian berikutnya adalah dalam keadaan genting, membahayakan, ya. Kemudian yang berikutnya, khawatir akan kehabisan waktu untuk menunaikan waktu sholat bila digunakan untuk mandi dan berwudu, ya. Dan yang terakhir, diperbolehkan tayamum karena tidak ada air untuk atau karena tidak ada alat untuk mengambil air, ya. Kesusahan, tidak ada timba, tidak ada ember, tidak ada tali. Berikutnya adik-adik adalah rukun tayamum. Jadi rukun tayamum itu hanya ada 4. Yang pertama berniat, yang kedua mengusap wajah, dan yang ketiga mengusap telapak tangan dengan punggungnya, dan yang terakhir adalah tertib. Itu rukun tayamum. Berikutnya adalah dasar, ya. Dasar tayamum itu terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6, ya. Di mana Allah berfirman yang artinya, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air dan menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu supaya kamu bersyukur. Nah, ini dasar hukum melaksanakan tayamum ada dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6. Ya adik-adik, tadi dasar hukum tayamum ada dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6, ya. Kemudian adik-adik, bagaimana tata cara tayamum yang dicontohkan oleh Nabi? Jadi tata cara tayamum yang dicontohkan Nabi sebagaimana yang tercantum dalam sebuah hadis muttafaqun alaih, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutusku untuk suatu keperluan. Kemudian aku mengalami junub dan aku tidak menemukan air. Maka aku berguling-guling di tanah sebagaimana layaknya hewan yang berguling-guling di tanah. Kemudian aku ceritakan hal tersebut kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas beliau mengatakan, sesungguhnya cukuplah engkau melakukan hal ini.
Kemudian beliau memukulkan telapak tangannya ke permukaan tanah sekali, lalu meniupnya. Kemudian beliau mengusap punggung telapak tangan kanannya dengan tangan kirinya, dan mengusap punggung telapak tangan kirinya dengan tangan kanannya. Lalu beliau mengusap wajahnya dengan kedua tangannya. Nah, itu hadis muttafaqun alaih ya. Kemudian dalam salah satu riwayat hadis Bukhari juga ya, yang artinya, dan beliau mengusap wajahnya dan kedua telapak tangannya dengan sekali usapan ya. Nah, itu adik-adik dasar untuk melaksanakan tayamum ya. Jadi adik-adik kalau bertayamum yang namanya rukhsah keringanan ya, ada Bapak pernah melihat ketika tayamum sampai dari rumah membawa tanah khusus ya. Tanah khusus diambil dari suatu tempat ya, kemudian dibawa ke sekolah untuk praktek. Sebetulnya itu kurang pas, karena bukannya meringankan kalau mencari tanah dan menggali tanah, bahkan ada yang bilang harus 1 meter ya. Kita kan boleh dengan menggunakan debu ya, debu bersih. Jadi ketika kita melaksanakan tayamum, di sekitar sekolah kita, di meja kita, di kursi, di baju kita, sebetulnya ada debu-debu yang menempel ya, yang memang tidak kelihatan. Ini bukan menyengaja untuk mengambil tanah yang khusus ya, dibawa ke sekolah kemudian dipraktekkan ya. Itu adalah salah satu yang kurang pas ketika kita melaksanakan praktek tayamum ya. Jadi kalau andai kata sakit nanti misalkan terus harus mencari tanah, berarti bukannya meringankan tapi menyulitkan ya. Nah, itu adik-adik ya. Nah, dari hadis tersebut dapat disimpulkan tata cara tayamum yang dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi Bapak pertegas, tata cara tayamum berdasarkan hadis yang tadi adalah yang pertama ya, setelah berniat memukulkan kedua telapak tangan ke permukaan tanah sekali, kemudian meniupnya. Yang kedua, mengusap punggung telapak tangan kanan dengan tangan kiri dan sebaliknya. Kemudian menyapu wajah dengan kedua telapak tangan. Semua usapan itu dilakukan hanya sekali ya. Bagian tangan yang diusap hanya sampai pergelangan tangan saja. Itu contoh berdasarkan hadis ya. Tetapi berkaitan masalah tayamum masih ada perbedaan pendapat di antara ulama. Tetapi bagi adik-adik dipersilakan melaksanakan tayamum ya berdasarkan keyakinan kita. Nah, ini contoh dari Bapak berdasarkan hadis, dipersilakan mana yang adik-adik suka melaksanakannya, dipersilahkan ya. Kemudian tayamum dapat menghilangkan hadas besar ya, dan juga hadas kecil. Nah, itu disilahkan adik-adik untuk dipraktekkan di rumah. Contoh bertayamum yang sesuai dengan sunnah Rasulullah ya, tidak memberatkan tapi sungguh sangat ringan sekali ketika kita akan bertayamum ya. Ingat itu. Nah, itu adik-adik ya yang dapat Bapak sampaikan. Jadi sekali lagi silakan adik-adik untuk belajar bertayamum ya, dengan cara-cara yang benar yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Silakan dipraktekkan di rumah dengan ayah bunda kalian ya, agar kalian menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, cerdas dan rajin beribadah. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, dan dipersilakan untuk menulis tugas ya, menulis tugas agar adik-adik ada kegiatan di rumah ya, dipersilahkan. Dan nanti setelah menulis tugas kita akan bernyanyi bersama agar adik-adik belajar di rumah menjadi belajar yang menyenangkan dan menggembirakan.
Bila tidak ada air untuk berwudu, bisa kita ganti dengan bertayamum. Telapak tangan kita tepukkan ke tanah, lalu kita tiup, usap punggung telapak tangan kita tepukkan ke tanah, lalu kita usap wajah kita sekali, wajah kita sekali. Ya, alhamdulillah adik-adik, kita sudah beres menulis, kita sudah bernyanyi, dan terakhir agar ilmu yang dipelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah, kita tutup dengan berdoa bersama ya. Jangan lupa kita ketemu lagi nanti di minggu depan dalam pembelajaran yang sama dengan materi yang berbeda ya. Terima kasih sekali lagi. Salam pada ayah bunda kalian. Semoga kita diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih semuanya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Artinya, Maha Suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau. Aku mohon ampun dan bertaubat kepadamu.